Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kita membahas tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, pada SDLC ini ada beberapa tahap secara general, yaitu pertama tahap planning atau perencanaan, kemudian tahap define requirement atau mendefinisikan kebutuhan, kemudian tahap design and prototyping, tahap software development, yaitu pada pembuatan program atau ngoding, tahap testing, di mana testing ini terdapat dua macam, yaitu white box dan black box. Tahap deployment atau tahap yang mengupload sistem atau software ke dalam server production, dan terakhir adalah tahap operation dan maintenance. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana SDLC ini dibangun langkah demi langkah, perhatikan bagian berikut ini. Pertama kita mulai dengan user, ya, atau pengguna. Di sini pengguna adalah pihak bank atau bankir lah. Nah, pihak bank ini ingin membuat sistem untuk pengoperasian perbankan. Maka hal yang dilakukan pertama kali adalah mencari vendor atau tim atau institusi yang mampu untuk membuat program. Nah, di sini pihak bank akan diwawancarai oleh seseorang ini, satu atau lebih dari dua orang yang dinamakan user loan, dan ini tugasnya untuk melakukan atau mengumpulkan data yang dimiliki oleh bankir untuk dirangkum, untuk dicatat, untuk didokumentasikan apa kebutuhan dari sistem yang dimaui oleh si bankir. Setelah user loan ini melakukan tugasnya mencatat semua kebutuhan dari user, maka hasilnya akan diberikan kepada sistem analis untuk dilakukan desain. Desain yang dilakukan sistem analis meliputi pembuatan database, pembuatan IR, dan logical business atau logic business. Itu adalah tugas utama dari sistem analis. Kemudian mengakomodir dari fitur-fitur yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Setelah sistem analis melakukan tugasnya, menganalisa kebutuhan user dan mendesain dari sistem yang akan dibuat, maka selanjutnya hasil dari sistem analis didelegasikan kepada programmer. Nah, programmer ini berada pada tahap implementation atau implementasi atau proses ngoding hasil dari rancangan sistem analis. Nah, sewaktu melakukan coding, si programmer melakukan testing, baik biasanya testing internal, ya. Setelah yang ditugaskan oleh sistem analis dikerjakan dengan baik sesuai dengan requirement dari user, maka
maka sistem analis akan memberikan pekerjaannya kepada QA atau Quality Insurance. Di sini adalah orang yang mengkontrol, mengecek, melakukan testing apa-apa yang dibuat oleh programmer sudah sesuai dengan kebutuhan user. Dalam hal ini adalah pihak bank. Apabila sudah selesai, di sini adalah tahap testing oleh QA. Bila selesai, maka akan dilakukan deployment. Namun sebelum pada tahap deployment ini, maka QI atau Quality Insurance ini melakukan testing baik internal maupun eksternal. Testing eksternal biasanya yang disebut UAT, User Acceptance Test, yang dilakukan testing bersama vendor, bersama sistem analis maupun programmer. Testing bersama-sama apakah sudah sesuai kebutuhan. Apabila sudah sesuai, maka berlanjut ke tahap deployment atau mengupload program atau software ke dalam server atau ke dalam server production untuk siap dijalankan. Namun apabila belum sesuai, maka akan kembali kepada programmer. Nah, gambar server ini melambangkan bahwa sistem sudah berada di production yang siap digunakan oleh si pengguna, yaitu pihak bank. Nah, tahap deployment selesai, maka software akan running sesuai dengan kesepakatan awal, launchingnya tanggal berapa. Nah, sejalan dengan waktu, software melakukan transaksi yang digunakan oleh user seminggu, 2 minggu, hingga 1 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan. Apabila ada kekurangan, maka dilakukan maintenance. Maintenance di sini dapat berupa perbaikan dari sebuah kesalahan maupun mengextended atau menambahkan fitur. Namun maintenance ini apabila software itu baru, biasanya untuk memperbaiki kesalahan atau bug. Jadi pada bagian maintenance ini bisa dikategorikan untuk memodifikasi baik itu kesalahan maupun untuk pengembangan yang sifatnya minor maupun mayor. Nah, untuk berikutnya adalah model-model pada SDLC. Silakan. Baiklah, kita lanjutkan model SDLC. Di dalam layar ini terdapat beberapa model, antara lain waterfall, red, spiral, V-model, incremental, agile, iteratif, dan big bang. Model pertama adalah waterfall. Waterfall adalah model kuno, model paling pertama, di mana model ini tidak adaptif terhadap perubahan yang diinginkan oleh klien atau user. Jadi pada waterfall ini, fase tahap desain harus benar-benar selesai, baru ke tahap fase berikutnya. Contoh, tahap desain. Jika tahap desain belum selesai, maka tidak dapat menuju ke tahap implementing atau tahap decoding. Maka tahap desain selesai secara total, baru menuju ke tahap implementasi atau pengkodean program. Itu waterfall, kaku
Dan biasanya waterfall itu digunakan untuk sistem yang benar-benar sudah jelas permintaannya, datanya sudah jelas. Kemudian RAID. RAID ini salah satu model pembangunan sistem yang cepat. User atau klien dilibatkan dalam pembangunan sistem. RAID karena pembangunan cepat, ngebut, maka RAID akan sangat meminimkan budget biaya dalam pengembangan sistem. Dan RAID itu banyak digunakan saat ini. Kemudian spiral. Spiral cara kerjanya berputar atau diulang. Jadi tahap desain misalnya, ya, kita ambil tahap desain. Tahap desain belum selesai, bisa dilempar ke tahap implementasi atau tahap pengkodean. Kemudian tahap pengkodean nanti bisa balik lagi ke tahap desain. Begitu seterusnya. Ada V model, incremental, agile. Agile adalah salah satu model yang di dalamnya masih banyak model-model lain. Salah satu model yang ada adalah model extreme programming. Nah, extreme programming ini namanya juga ekstrim, maka pembangunannya sangat cepat dan sangat adaptif terhadap perubahan klien, perubahan requirement klien, ya, di mana klien dilibatkan secara langsung dalam pengembangan sistem, sehingga sistem yang dihasilkan sangat adaptif atau sangat sesuai dengan kemauan dari klien. Oke, ini sekilas dari model. Tugas Anda selanjutnya adalah buatlah resume dari beberapa model, ya. Pertama, model waterfall. Silahkan Anda buat resume, kemudian step-stepnya apa saja, apa yang harus dilakukan pada model waterfall ini, ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, model RAD, ya, buat resumenya juga. Dan yang terakhir, model prototype. Jadi tugasnya ada 3 resume, yaitu waterfall, RAD, dan prototype. Kebetulan model prototype tidak ada di dalam model ini, sehingga Anda harus melakukan googling. Nah, apabila tugasnya sudah selesai, maka silahkan di-convert ke file PDF dan disubmit ke Google Classroom. Baiklah, sekian pada kuliah pertemuan ketiga ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu hidup sehat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.